Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarisini Astuti dengan NIM 19172011230. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi perpajakan dan pajak penghasilan pasal 23. Sumber penerimaan negara meliputi yang pertama, menjual sumber daya alam, pinjaman luar negeri dan dalam negeri, serta pajak. Macam-macam pemungutan di Indonesia. Yang pertama, pajak merupakan iuran wajib pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan, serta tidak mendapatkan langsung jasa timbal atau kontraprestasi, serta dapat ditunjukkan serta digunakan untuk membelanjai biaya-biaya dan pengeluaran umum pemerintah. Yang kedua, retribusi merupakan pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan fasilitas negara. Contoh, retribusi parkir, retribusi pasar, izin membuat bangunan, dan lain-lain. Yang ketiga, sumbangan atau iuran merupakan biaya-biaya yang dibayarkan kepada negara untuk prestasi tertentu. Prestasi itu tidak ditujukan kepada seluruh masyarakat, melainkan hanya untuk sebagian tertentu saja. Contoh, sumbangan wajib pemeliharaan prasarana jalan. Dan yang terakhir, penerimaan negara bukan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Contoh, SIM, lelang, pas kayu, dan lain-lain. Apa itu pajak? Pajak berasal dari bahasa Latin taxo, yang diartikan sebagai iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Dan menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro SH, pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Unsur-unsur pajak. Unsur pajak ada 4. Yang pertama, pembayaran pajak berupa uang, bukan barang. Yang kedua, pajak dibayarkan untuk kas negara, bukan kepentingan pribadi. Yang ketiga, pembayaran pajak sudah ada dalam perundang-undangan dengan aturan jelas. Dan yang terakhir, pembayaran pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat luas atau untuk kepentingan umum. Jenis-jenis pajak. Jenis pajak ada pajak pusat dan jenisnya dan pajak daerah. Pajak pusat dan jenisnya yang pertama, pajak penghasilan. Pajak penghasilan meliputi PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21 sampai dengan 26 dan PPh pasal 29 serta PPh final pasal 4 ayat 2. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN, yang merupakan pajak yang dikenakan atau konsumsi barang atau jasa kena pajak dalam daerah, pabean atau wilayah Indonesia. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPN-BM. Selain PPN, konsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah juga dikenai PPN-BM. Yang keempat, bea materai. Bea materai merupakan pajak atas pemanfaatan dokumen yang dikenakan pada saat mengurus surat-surat tertentu. Yang terakhir, pajak bumi dan bangunan atau PBB, yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan atas suatu kepemilikan, pemanfaatan, dan atau penguasaan atas tanah dan bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan, PBB perkebunan, perhutanan, pertambangan, atau yang dimaksud sektor P3 merupakan pajak pusat. Jenis yang kedua ada pajak daerah, merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, di mana pengurusan pajaknya dilakukan di kantor dinas atau badan pendapatan daerah dan kantor pengurusan pajak daerah lainnya. Konsultan pajak BSD membantu mengurus pajak lebih efisien. Pajak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan oleh pemerintah kabupaten atau kota.
Manfaat pajak yang pertama untuk digunakan sebagai pengeluaran negara yang bersifat safe liquidating seperti pengeluaran untuk proyek produktif, digunakan sebagai pengeluaran yang bersifat safe liquidating dan tidak produktif seperti pendirian monumen dan tempat rekreasi, untuk pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat, contohnya untuk pertanian, untuk pengeluaran yang tidak bersifat produktif seperti pertanahan negara dan perlindungan anak yatim. Pajak untuk bermanfaat bagi masyarakat yang pertama untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan publik lain, untuk memberi subsidi pangan dan bahan bakar minyak, untuk penyediaan layanan transportasi publik, untuk membiayai kelestarian lingkungan hidup, dan terakhir untuk pelaksanaan demokrasi seperti pemilu. Asas pemungutan pajak. Nah, untuk asas pemungutan pajak sendiri menurut Adam Smith ada 4. Yang pertama, asas equity. Pembagian tekanan pajak pada masing-masing subjek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang sesuai kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya, masing-masing di bawah perlindungan pemerintah. Yang kedua, asas certainty. Pajak yang dibayar harus jelas dan tidak mengenal kompromis. Kepastian hukum akan subjek, objek, dan tarif serta waktu pembayaran harus jelas. Yang ketiga, asas convenience. Pajak yang dipungut sebaiknya pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, misalnya pada saat diterimanya penghasilan yang bersangkutan. Dan yang terakhir, asas ekonomi atau efisiensi. Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Jangan sekali-kali biaya pemungutan pajak melebihi pemasukan pajaknya. Masuk ke materi pajak penghasilan pasal 23. Pengertian. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 yang dibayarkan atau terutang badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Jenis jasa pajak PPh pasal 23. Yang pertama, jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan, jasa hukum, jasa arsitektur, jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape, jasa perancang atau desain, jasa pengeboran atau drilling, jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi atau migas, jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, jasa penebangan hutan, jasa pengolahan limbah, jasa penyedia tenaga kerja dan atau tenaga ahli, jasa perantara dan atau keagenan, jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN atau APBD. Tarif pajak PPh pasal 23. Yang pertama, sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 2. Yang kedua, sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang ketiga, tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%. Pemotong PPh pasal 23. Yang pertama, badan pemerintah. Subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 23, yaitu yang pertama, akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat keputusan penunjukan sebagai pemotong PPh pasal 23 kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Dan yang terakhir, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu wajib memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran berupa sewa. Untuk kesimpulan, pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan, sewa, dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan dan jasa. Tarif pajak seperti yang dijelaskan pada pasal tersebut meliputi 15% untuk dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan, 2% untuk objek pajak lainnya, 100% atau 2 kali lipat tarif standar jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, sehingga menjadi 30% untuk dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan, serta 4% untuk objek pajak lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.